Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan nomor 892150108 dari Prodi Manajemen. Mata kuliah Manajemen Keuangan, dosen pengampu Darmawan MM. Materi laporan laba rugi, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas pemilik, pencatatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang bersumber dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama setahun atau tahun berjalan. Laporan keuangan ini disajikan oleh manajer yang akan digunakan sebagai dasar penilai atas kerja perusahaan tersebut dan juga dapat digunakan untuk pihak ekstern. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan posisi pendapatan dan beban yang mana selisih yang terjadi akan diakui sebagai laba atau rugi. Komponen laba rugi, pendapatan, biaya-biaya, laba, rugi, bentuk-bentuk penyajian laporan laba rugi. Yang pertama, bentuk single type. Dalam bentuk ini, penyusunan atau pengelompokan laporan laba rugi tidak mengelompokkan penyajian komponen pendapatan atau biaya baik kegiatan operasi maupun di luar operasi. Neraca laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Keadaan keuangan tersebut akan ditunjukkan dengan membandingkan aktiva dengan pasiva, kewajiban dan modal. Dengan kata lain, seberapa besar kemampuan pasiva dalam memenuhi kebutuhan aktiva. Elemen atau komponen laporan neraca pada umumnya dikelompokkan berdasarkan tingkat kelancaran dan ketidaklancaran. Elemen laporan neraca, aktiva, aktiva lancar, kas, surat berharga, piutang, persediaan, biaya-biaya yang dibayar di muka, perlengkapan. Investasi jangka panjang atau aktiva tetap berwujud, peralatan, bangunan, tanah. Aktiva tak berwujud, paten, goodwill, hak cipta, dan lain-lain. Elemen laporan neraca, kewajiban-kewajiban lancar, utang dagang, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang beban, utang dividen. Kewajiban jangka panjang, utang obligasi, utang hipotek, utang wesel jangka panjang, modal saham, agio, bisa giok saham, laba ditahan. Ada dua bentuk penyusunan laporan neraca. Yang pertama, neraca bentuk rekening T, neraca bentuk laporan. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana perubahan aliran kas suatu perusahaan antara aliran masuk dengan aliran keluar. Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Aktiva aliran arus kas terdiri dari komponen aktiva operasi sama dengan aktiva jangka pendek atau penjualan, aktiva investasi, aktiva jangka panjang, aktivitas pendanaan sama dengan memenuhi seluruh dana. Aktiva operasi mencakup atas kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Aliran yang pertama, biaya penyusutan, amortisasi aktiva tidak berwujud, penurunan piutang, persediaan, biaya dan masih harus dibayar, yang masih harus dibayar, kenaikan hutang dagang dan hutang yang masih harus dibayar, kenaikan hutang pajak dan pendapatan, amortisasi diskonto atas obligasi, kerugian penjualan investasi atas saham biaya biasa, kerugian penjualan aktiva tetap, yang terakhir kerugian selisih nilai kurs. Aliran keluar, amortisasi, premium atas obligasi, penurunan hutang pajak dan pendapatan, laba penjualan investasi atas saham, laba penjualan aktiva tetap, kenaikan persediaan piutang beban dibayar di muka, penurunan hutang dagang dan hutang yang masih harus dibayar. Aktivitas investasi mencakup pengadaan dan penerimaan utang serta perolehan dan disposisi investasi baik hutang dan ekuitas serta kekayaan pabrik dan peralatan. Aliran masuk yang pertama penjualan aktiva tetap, yang kedua penjualan investasi jangka panjang, aliran keluar pembelian aktiva tetap, pembelian investasi jangka panjang.
Aktivitas pendanaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik dan mencakup perolehan modal dari pemilik dan investasi mereka, serta pinjaman uang dari kreditor dan pembayaran kembali hutang yang dipinjam. Aliran masuk yaitu penerbitan hutang obligasi, penerbitan saham biasa, aliran keluar, penghapusan atas pembelian kembali hutang obligasi, penebusan atas pembelian kembali saham, yang terakhir pembayaran dividen. Catatan dalam penyusunan laporan arus kas laba ditahan tidak berpengaruh pada metode langsung. Biaya penyusutan akan dikeluarkan karena secara otomatis beroperasi atau tidak beroperasi perusahaan kalau penyusutan untuk aktifat tetap akan dibebankan, alias akan dipakai atau tidak dipakai aktifat tersebut akan secara otomatis menyusut. Namun, pada metode tidak langsung akan ditujukan adanya beban penyusutan karena pada metode tersebut hanya melakukan penyesuaian saja. Metode dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, metode langsung, aliran biaya dan pendapatan. Yang kedua, metode tidak langsung, melakukan penyesuaian. Berikut contoh soal metode langsung. Metode tidak langsung, pencatatan atas laporan keuangan. Yang pertama, elemen laporan keuangan terdiri laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laba ditahan. Yang ketiga, laporan neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Pihak yang menggunakan laporan keuangan, yang pertama internal atau manajemen, eksternal, investor, kreditor, atau lembaga keuangan lainnya, pemerintah atau masyarakat umum. Manfaat laporan keuangan untuk dapat mengetahui bagaimana kemajuan kinerja perusahaan tersebut yang dikelola oleh seorang atau beberapa orang manajemen. Ingin melihat cash flow yang terjadi pada perusahaan tersebut. Ingin melihat potensi laba masa mendatang yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Asumsi dasar basis akuntansi berdasarkan SAK, basis kas, pendapatan, laba rugi, laba beban diakui jika sudah dilakukan pembayaran atau penerimaan. Basis akrual pada saat terjadinya transaksi sudah langsung diakui sebagai pendapatan atau beban. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.